Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan bahas semester yang pertama. Babnya adalah bab yang ketiga, yaitu hal yang baik bagi tubuh. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka pada bagian yang berikut ini. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Berikut adalah ciri-ciri dari teks prosedur kecuali titik-titik. Pilihannya A. Disusun secara alfabetis, B. Memiliki langkah-langkah, C. Urut dan logis, D. Menggunakan kalimat imperatif. Jawaban yang tepat adalah A. Disusun secara alfabetis. Soal yang kedua, bacalah petunjuk berikut. Di sini ada 5 petunjuk. Yang pertama, minumlah pagi dan sore hari. Yang kedua, sisakan hingga 1 gelas. Yang ketiga, rebuslah jamu dengan 3 gelas air sampai mendidih. Yang keempat, biarkan hingga dingin. Yang kelima, saringlah ampas dari air. Urutan prosedur pembuatan jamu yang tepat adalah titik-titik. Silakan perhatikan pilihannya dan jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi yang pertama, rebuslah jamu dengan 3 gelas air sampai mendidih. Sisakan hingga 1 gelas. Saringlah ampas dari air dan biarkan hingga dingin. Minumlah pagi dan sore. Selanjutnya soal nomor 3. Cermati kalimat berikut. Mereka melaksanakan daripada kegiatan rutin yang sering dilaksanakan setiap tahun. Kalimat yang menyebabkan kalimat di atas tidak efektif adalah titik-titik. Diperhatikan. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah C. Daripada dan sering. Itu yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah seperti ini. Mereka melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Nomor 4, perhatikan kalimat berikut. Tepung dimasukkan ke wadah, kemudian garam dan gula juga dimasukkan ke wadah. Kalimat imperatif yang tepat berdasarkan kalimat tersebut adalah titik-titik. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat yang berisi larangan atau perintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Masukkan tepung, garam, dan gula ke wadah. Soal nomor 5. Cermati langkah-langkah berikut. Pertama-tama, gunting kardus sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Dalam contoh ini, tas dibuat berbentuk persegi panjang. Petunjuk tersebut merupakan langkah-langkah membuat titik-titik. Perhatikan pilihan jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah kerajinan tas dari kardus. Jadi silakan perhatikan di situ ada contoh tas dibuat berbentuk persegi panjang dan juga di situ ada kata gunting kardus. Selanjutnya nomor 6. Contoh penggunaan akhiran in, i, dan kan pada kalimat prosedur yang tepat adalah titik-titik.
Perhatikan pilihan jawaban dari A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Uleni adonan hingga kalis. Siapkan, nah itu akhirannya kan, siapkan loyang, lalu panggang adonan pada suhu 100 derajat Celcius. Akhiran I-nya terdapat pada kata uleni. Selanjutnya soal nomor 7. Kalimat berikut menunjukkan ciri-ciri bahasa teks prosedur kecuali titik-titik. Nah, di sini ada 4 kalimat pilihan A, B, dan C. Jadi biasanya kalimat prosedur itu berisi perintah atau larangan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Mengapa harus dimasak selama 5 menit? Soal nomor 8. Struktur teks prosedur yang benar adalah titik-titik. Nah, perhatikan untuk jawaban A, B, C, dan D. Maka struktur teks prosedur yang benar adalah yang C, yaitu pendahuluan, kemudian alat atau bahan, dan yang terakhir langkah-langkah dan penutup. Soal nomor 9. Cermati teks berikut. Batang pisang dikerat cukup dalam, kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya, salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandannya pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Kutipan tersebut merupakan bagian dari titik-titik. Perhatikan pilihan jawabannya, dan jawaban yang tepat adalah cara memanen buah pisang. Soal nomor 10. Kata tandan berdasarkan teks tersebut berarti titik-titik. Jadi perhatikan teks yang ada di nomor 9. Di situ terdapat kata tandan pada pohon pisang. Kata tandan itu artinya adalah, maka jawabannya adalah C. Tangkai yang panjang pada buah-buahan yang bergugus. Jadi pisang itu termasuk buah-buahan yang bergugus. Soal nomor 11. Perhatikan kalimat berikut. Jadi perhatikan kalimat yang berwarna biru. Yang pertama, siapkan telur, garam, dan penyedap. Kemudian kocok telur, sedikit garam, dan penyedap. Panaskan minyak di atas kompor. Jika sudah panas, masukkan telur. Tunggu beberapa saat hingga bagian bawah sedikit kering kecoklatan, lalu balik telur agar matang merata. Setelah matang, matikan kompor dan telur siap dihidangkan. Teks prosedur tersebut berkenaan dengan petunjuk titik-titik. Perhatikan pilihan dari A sampai dengan D. Jawaban yang tepat adalah yang C, membuat telur dadar. Jadi di atas itu adalah teks prosedur bagaimana cara membuat telur dadar. Soal nomor 12. Jadi soal nomor 12 ini berhubungan dengan soal nomor 11. Kalimat inversi dalam teks prosedur soal nomor 11 ditandai dengan kata titik-titik. Jadi kalimat inversi itu adalah kalimat yang didahului oleh predikat. Di mana kalimat inversinya adalah yaitu C, siapkanlah. Nah, siapkan wajan. Selanjutnya soal nomor 13. Perhatikan kutipan teks berikut. Posisikan telunjuk tangan kanan melipat ke dalam. Kemudian titik-titik, ujung kuku telunjuk tangan kanan menyentuh senar-senar kecapi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Jadi perhatikan, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah
Nah, maka jawabannya adalah A kemudian. Jadi kalimat lengkapnya seperti ini. Posisikan telunjuk tangan kanan melipat ke arah dalam, kemudian ujung kuku telunjuk tangan kanan menyentuh senar-senar kecapi. Soal nomor 14. Kalimat imperatif adalah kalimat titik-titik. Pilihannya A berita, B perintah atau larangan, C majemuk, dan D tunggal. Maka jawabannya adalah yang B, perintah atau larangan. Soal nomor 15. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Pertama, panaskan mentega lalu masukkan bumbu halus dan cabai merah, masaklah hingga harum. Yang kedua, masukkan nasi, ayam, udang, kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Yang ketiga, tambahkan saus tomat dan kecap lalu aduk hingga benar-benar rata dan tercampur sempurna. Yang keempat, sajikan selagi hangat dengan bahan pelengkapnya. Kutipan tersebut merupakan bagian struktur titik-titik. A. Pembukaan, B. Tujuan, C. Langkah-langkah, dan D. Penutup. Maka jawabannya adalah C. Langkah-langkah. Jadi ini adalah langkah-langkah. Demikianlah video pembahasan untuk soal ulangan bahasa Indonesia kelas 7 halaman bab yang ketiga. Semester yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.